Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Nastiti Atiyah sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Karanglo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya melakukan coaching dengan Ibu Irma Laili Fitria. Terima kasih Bu Irma atas waktunya yang mengajar di kelas 5. Baik, kali ini saya akan melakukan coaching, yaitu sebelum kegiatan coaching itu biasanya ada kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Nah Bu Irma, saya ingin mengetahui lebih dalam dahulu tentang kondisi kelas Bu Irma. Nah, mohon maaf sebelumnya ya Bu Irma sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ibu, kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, sebelum kegiatan tersebut kita harus melakukan kegiatan pra-observasi. Tujuan supervisi sendiri itu ada 3 Bu. Yang pertama untuk memang kebutuhan kita, lalu untuk pengembangan diri, lalu yang terakhir adalah pengawasan. Nah, khusus untuk kegiatan hari ini, kegiatan kali ini saya akan lebih menekankan pada pengembangan di Bu Irma, terutama pengembangan diri pada diri Bu Irma sendiri. Nah, Bu Irma, sebelum kegiatan pembelajaran tentunya Bu Irma sudah membuat perangkat pembelajaran ya Bu Irma ya? Sudah saya buat. Terus membuat RPP, nah begitu. Apakah itu betul Bu? Iya, sebelum melakukan pembelajaran di kelas biasanya saya membuat RPP dahulu. Jelas harus kita membuat RPP karena kalau kita tidak membuat RPP, kita tidak tahu materi apa yang akan diajarkan, terus langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, seperti itu. Oh begitu. Selain RPP dan perangkat, apalagi yang Bu Irma siapkan? Biasanya saya menyiapkan LKPD untuk anak-anak, terus di akhir pembelajaran saya juga biasanya memberi tugas atau tes untuk anak-anak. Oh begitu. Lalu selain hal tersebut, media yang digunakan bagaimana Bu? Biasanya saya menggunakan media, kalau memang materinya hari itu mudah, biasanya saya menggunakan media langsung atau biasanya saya pakai PowerPoint. Terus kalau untuk LKPD atau tes di akhirnya biasanya saya menggunakan quizzes atau apa gitu. Oh, berarti menggunakan teknologi digital juga ya Bu ya, agar murid itu senang belajar. Kalau hanya tes tulis apa kertas saja biasanya kan anak-anak jenuh. Iya betul Bu. Sesekali kita suruh anak-anak untuk membawa HP biar begitu. main game ya. Belajar juga bermain ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Nah, dari membuat RPP dan rancangan tersebut, kira-kira apa yang bisa saya supervisi atau saya lihat pada RPP yang sudah jenengan buat Bu? Pada di RPP yang saya buat di sana ada alokasi waktu setiap pembelajaran ya. Di situ saya mengajar juga harus ada patokan waktunya biar nanti materinya tidak tertinggal atau nanti kegiatannya tidak terlalu lama begitu. Di RPP juga ada kegiatan secara berkelompok, tidak hanya mereka mengerjakan soal sendiri-sendiri tapi ada juga kegiatan berkelompok, tapi di akhir juga nanti ada kegiatan mandiri. Oh, jadi ada kegiatan individu, ada juga kegiatan kelompok. Jadi kelas itu berdinamika ya Bu ya. Siswa juga andaikan pembelajaran diferensiasi itu di dalamnya itu tidak hanya kognitifnya saja, tapi juga bergerak ya Bu ya. Nah, Bu, untuk kompetensi ini, kompetensi guru, kita kembali ke kompetensi guru. Bu Irma sudah menunjukkan perilaku yang profesional. Nah, selain itu tetapi di samping ada profesional, ada juga kompetensi yang lain, yaitu seperti pedagogik, kepribadian, dan juga sosial. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan itu kompetensi yang apa Bu? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik. Oh begitu. Yang jika kompetensi pedagogik jenengan yang ingin jenengan kembangkan itu yang bagaimana Bu? Untuk kedisiplinan anak-anak dalam masuk kelas. Karena di kelas saya itu ada satu siswa yang entah kenapa waktu awal itu sehari 2 hari tidak masuk. Saya WA, kenapa tidak masuk?
dia bilang atau orang tuanya itu balas katanya sakit, masuk 1 hari, besoknya lagi 3 hari tidak masuk. Sampai saya pernah ke sana itu 2 kali. Yang pertama saya ke sana sendiri, yang kedua dengan ibu kepala sekolah. Nah, itu saya ke sana ternyata masalahnya itu dia itu kalau di rumah tidak ada batasan untuk main HP. Begitu. Iya, orang tuanya itu mungkin sudah kewalahan untuk untuk memarahi dia atau bagaimana. Saya itu Bu sudah mewanti-wanti jangan main HP terus, tapi kalau HP diambil dia itu marah-marah, berontak. Saya sudah jemput dia untuk berangkat ke sekolah, tapi tetap dia juga seperti itu. Kira-kira murid tersebut itu ada berapa anak Bu? Apakah 1 atau 2 atau berapa? Kalau yang mungkin tidak masuk karena alasan lain juga ada, tapi yang sering tidak masuk ada satu anak ya berarti ya. Saja. Berarti 1 anak tersebut dalam observasi Ibu memang memiliki kecenderungan untuk ketergantungan terhadap HP. Ya, Jenengan sudah berusaha untuk menyemangati dia. Ya, sudah saya jemput, saya rumahnya suruh juga, teman-temannya juga ke sana. Tapi ya memang pada dasarnya dalam hatinya memang tersebut, seperti iya. itu. Nah, Bu, saya apresiasi sekali kegiatan Ibu tersebut untuk memotivasi anak tersebut. Mulai dari usaha intern menyelesaikan permasalahan di dalam kelas terlebih dahulu, lalu jenengan juga konsultasikan ke orang tua sebagai bentuk kerjasama jenengan dengan orang tua. Saya apresiasi sekali. Nah, Ibu, dari kegiatan-kegiatan tersebut sudah mengunjungi juga dengan di rumahnya sebanyak 2 kali dan konsultasi dengan orang tua. Mungkin Bu Irma ada cara lain atau solusi lain selain membujuk dia untuk mungkin masuk kembali. ya mungkin kalau dengan cara seperti itu masih belum mau masuk, saya mungkin akan melakukan absensi kreatif dalam artian tidak memanggili satu persatu dari buku absen ya, mungkin memanggil secara langsung, atau nanti akan suatu hari saya akan memberi embel-embel ya mungkin untuk menarik dia. Kalau misalkan 1 minggu ini anak-anak masuk terus akan mendapatkan tambahan poin atau bagaimana seperti itu. Mungkin dia akan tertarik untuk menambah nilai dia yang tertinggal itu tadi. Wah, itu menarik sekali Bu idenya dari jenengan. Jadi memang menarik siswa untuk mau masuk, dengan absensi. Nah, ketika dia sudah masuk untuk sekreatif mungkin lagi. Jadi memang ini usaha jenengan ya Bu ya. Bagaimana caranya? Apapun caranya ya. Untuk agar anak tersebut mau mengikuti pembelajaran kembali. Tapi memang 1 atau 2 kali masuk, seterusnya tidak. Ya, seperti itu. Nah, menarik sekali ya Bu. Semoga kegiatan pra-observasi kita ini berjalan lancar. Untuk kira-kira kapan Bu Irma siap untuk saya lakukan observasi Bu? Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi Bu. Oh ya, terima kasih. Nanti kalau saat saya jam kosong, Bu Irma jam kosong juga maksudnya mengajar di kelas ya. Nanti akan saya lihat ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Irma atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Hal tersebut merupakan kegiatan pra-observasi untuk selanjutnya dilakukan pada tahap observasi. Terima kasih.
dahulu menyanyikan lagu nasional. Ayo, berdiri. Ya, jadi kalian nanti akan menganalisis ciri bahasa pada iklan media elektronik. Yang kedua apa, Maureen? Dengan diberikan contoh video iklan pada media elektronik, peserta didik mampu mendemonstrasikan iklan media elektronik dengan benar. Ya, peserta didik mampu mendemonstrasikan iklan media elektronik dengan benar. Yang ketiga apa, Tiara? Dengan disajikan materi pada PPT interaktif, peserta didik dapat menentukan macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia dengan benar. Betul. Yang terakhir apa, dah? Dengan mengamati bagan yang disajikan guru melalui PPT, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan tepat. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian bisa melaksanakan semua tujuan pembelajaran ini dengan baik. Oke? Coba diperhatikan video ini. Lihat. Saya diare, utudangnya Bu Medina. Kalian itu tadi lihat apa aja? Iklan. Iklan apa? Iklan obat. Obat apa ya? Diare itu penyakit ya, Cak ya? Di situ tadi ada obat untuk mengatasi penyakit diare. Ya, ada 2, 3 sampai kelompok 5. Nah, oke. Sekarang iklan media elektronik. Pada subtema sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu iklan. Nah, iklan adalah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Iklan yang kita temui ada bermacam-macam jenisnya. Nah, sebelum mempelajari apa itu iklan media elektronik, kita akan mempelajari jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Iklan yang ditawarkan
layanan masyarakat ini tujuannya bukan untuk mencari keuntungan ekonomi, akan tetapi untuk memberikan edukasi kepada. Ada apa saja? Ya, yang satu iklan media cetak, satu iklan media elektronik. Kalau iklan media cetak, contohnya apa ya? Brosur, printer. Kalau iklan media elektronik, apa? Di handphone biasanya iklannya muncul di mana? Nah, kalian biasanya pasti sudah sering lihat di YouTube. Biasanya di sela-sela kalian melihat video itu pasti di selingnya ada iklannya, ya kan? Lah, perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Kalau iklan media cetak tadi hanya bisa diapakan? Dilihat, ya, dibaca. Kalau iklan media elektronik bisa dilihat dan didengar. Kalau yang hanya dilihat saja itu biasanya iklan di mana? Apa? Kalau yang bisa dilihat saja media cetak contohnya kok. Kalau yang bisa didengar saja pinter. Kalau yang juga bisa dilihat dan didengar di YouTube juga bisa ya. Bahasa pada iklan tadi bagian mana aja? Menarik, singkat dan padat. Kalimatnya singkat dan padat. Terus sifatnya tadi bersifat bagaimana? Persuasif, pintar aja. Persuasif itu tadi apa? Mempengaruhi seseorang. Kalau iklan ditayangkan untuk mempengaruhi seseorang untuk apa ya? Membeli, betul. Fungsinya iklan kan untuk apa? Supaya orang-orang itu tertarik, pintar. Kalau yang beli banyak, nanti perusahaannya itu dapat apa? Dapat untung yang banyak. Betul apa tidak? Sekarang kalian sudah duduk di kelompok kalian masing-masing, ya? Sekarang kalian akan diterima bagikan bahan ajar dan LKPD. Di depan LKPD ada nama kelompok, ditulis nama panggilan dan nomor absen saja, nggak usah nama panjang, ya. Kelompok 2. Ya. Kalian lihat, itu di depan ada nama kelompok yang harus kalian isi. Sudah? Ayo, terima kasih waktu sebentar untuk kalian mengisi nama kelompok. Kalau sudah, dibuka halaman pertama. Petunjuk penggunaan. Nah, baca petunjuk pada LKPD. 2. Kerjakan LKPD sesuai petunjuk. 3. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Bapak atau Ibu guru. Sudah? Sekarang itu kalian buka, ada LKPD 1. Petunjuk mengerjakannya, ya. Petunjuk mengerjakannya. Berbuatlah kelompok. Sudah. Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang iklan-iklan yang pernah kalian lihat atau kalian dengar. Kalian pernah melihat iklan kan? Pernah. Jelas, saya di rumah ada TV, ada HP, ya. Analisislah iklan tersebut, termasuk jenis iklan media cetak atau elektronik. Berikan alasanmu mengelompokkan dalam media tersebut. Misalkan, terima kasih contoh 1. Nama iklan, contohnya iklan mie goreng sedap, ya. Di tengahnya ada media cetak atau elektronik, ya.
media cetak atau elektronik itu karena apa? Aku lebih melihat iklan apa tadi? Mie goreng sedap ya. Itu termasuk iklan media elektronik karena saya bisa melihat dan mendengarkannya. Terus bahasanya menari. Terus apa lagi? Bersifat apa tadi? Persuasif. Dari situ ada 4 kolom yang harus kalian isi. Setiap kelompok bebas milih iklan apa saja. Boleh cetak, boleh elektronik, sebutkan 4 dan dikerjakan berkelompok ya. Nggak boleh sendiri-sendiri, harus dikerjakan secara berkelompok. Oh, dimulai dari sekarang dikasih waktu 10 menit. Langsung dibacakan tabelnya yang sudah sampean dan kelompok sampean di sini. Ayo, nama iklan. Teh Sariwangi. Ya, Teh Sariwangi ya. Media apa itu? Elektronik. Media elektronik. Kamu melihatnya di mana? Televisi. Televisi, pintar. Alasan pemilihan media, kenapa kamu kok milih itu? Karena dapat didengar dan dilihat. Karena pada iklan Teh Sariwangi yang ada di TV itu bisa didengar dan dilihat. Betul apa salah ya? Betul. Yang kedua apa? Pasta gigi Pepsodent. Pasta gigi Pepsodent ya. Ayo, medianya apa? Elektronik. Elektronik. Kamu melihatnya di mana? Di televisi. Di televisi. Alasannya? Karena bahasanya padat dan singkat. Karena bahasanya padat dan singkat. Boleh ditambahin nanti ya, jelas gitu ya. Terus yang ketiga apa? Sampo Lifebuoy. Sampo Lifebuoy. Media apa itu Sampo Lifebuoy? Elektronik. Elektronik. Terus alasannya kenapa memilih media elektronik? Karena menggunakan bahasa yang formal atau non formal. Karena pada iklan Sampo Lifebuoy menggunakan bahasa formal dan non formal. Ya, terus apa lagi? Brosur motor. Brosur motor. Termasuk media apa? Cetak. Cetak. Kenapa? Karena bisa dilihat dan dibaca kapan saja. Karena bisa dilihat dan dibaca kapan saja. Betul apa salah? Kalian lihat video di depan. Diperhatikan. Cuma sebentar, tinggal nih. Sebab gangguan atau kelainan organ pencernaan yaitu kelambatan atau bibit berlanjut yang dibawa oleh mata
Ya, gangguan sistem pencernaan yang pertama apa itu? Gejalanya adalah oleh luka di lapisan lambung. Ya, biasanya gejalanya apa? Orang yang kena mah itu biasanya apa? Perutnya sakit atau perih ya. Nanti ini bisa ditulis perut perih gitu ya. Terus Mah disebabkan oleh infeksi bakteri. mah disebabkan oleh infeksi bakteri, betul apa salah? Merupakan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Merupakan gangguan sistem pencernaan pada manusia, betul nggih? Terus Cara mengatasinya dengan diobati dengan minum obat dan makan secara teratur. ya, penyakit yang kedua. Diare. Cara mengatasinya dengan cara mengonsumsi cairan dan minum obat. Gejalanya adalah buang air besar berkali-kali. Oke, betul. Diare disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan buang air besar. Terus kemudian yang lain apa saja? Sariawan, sakit gigi, sembelit, appendicitis. Ya, betul apa salah ya? Kalian mengerjakan kuis untuk evaluasi. Bu Irma akan mengajarkan kalian tepuk, ya. Ayo diperhatikan dulu nanti kalian tirukan Bu Irma setelah ini ya. Tepuk gembira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita sampailah pada sesi pasca observasi. Setelah kemarin saya mengobservasi teman saya dari kelas 5 yaitu Bu Irma Laili Fitria. Selanjutnya akan merefleksi dan mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Tia. Alhamdulillah untuk kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu Irma. Ya. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan praktek kemarin? Alhamdulillah sudah lega dan saya sudah melaksanakan praktek mengajarnya sesuai dengan RPP yang saya buat. Oh iya, jadi kesehariannya juga seperti itu ya Bu Irma? Biasanya seperti itu, membuat RPP dulu, disesuaikan dengan anak-anak, membuat LKPD, media dan lain-lain, baru kita masuk ke kelas sudah siap semua. Oh iya. Lalu kemarin itu ada permasalahan pada salah satu anak juga yang tidak semangat masuk ya. Itu sudah efektif juga ya Bu? Alhamdulillah. Kemarin tuh sempat 1 minggu cuma masuk 1 kali. Kemarin sudah saya terapkan tentang absensi kreatif. Sekarang sudah sering masuk lagi. Iya, paling tidak seminggu 3 kali ya Bu Irma. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Irma ya sudah melakukan refleksi terkait dengan indikator yang Bu Irma sampaikan tadi. Ya, sebelumnya Bu Irma saya mohon izin untuk menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan proses praktik yang telah Ibu lakukan kemarin. Nah, berdasarkan catatan saya itu ada beberapa poin. Mohon izin saya bacakan ya Bu Irma. Bu Irma sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran awal yang baik dengan mengabsen kreatif, lalu semangatnya anak juga muncul, lalu bertanya kabar dengan siswa, terus menggunakan media pembelajaran yang konkret dan juga kekinian, ada LCD-nya, dan juga dengan PowerPoint juga yang sangat menarik Bu Irma. Terus lalu anak-anak juga diajak ice breaking ya, agar tidak gampang jenuh saat proses pembelajar. Lalu yang kedua, Bu Irma juga sudah membuat LKPD. Itu saya apresiasi sekali. Kalau tidak salah itu dengan Canva ya Bu ya. Iya. Sangat kreatif sekali. Lalu dan sesuai kemampuan siswa LKPD-nya tersebut dengan memperhatikan diferensiasi siswa. Dan cara mereka menjawab juga bervariasi. Ada yang tulis di lembar kerja, ada juga yang di papan tulis. Nah, itu juga sudah menunjukkan diferensiasi pembelajaran. Jadi tidak harus di buku tulis, ya, tetapi ada juga yang di papan ya Bu Irma. Itu juga sudah merupakan pembelajaran diferensiasi. Saya apresiasi sekali Bu Irma. Lalu ada juga yang belajar individu, ada juga yang berkelompok ya Bu Irma. Benar-benar kelas itu hidup. Lalu Bu Irma juga sudah mengajak anak-anak untuk merefleksi di akhir pembelajaran ya Bu Irma. Dengan bertanya kegiatan yang dilakukan menyenangkan. Nah, itu kan tercermin juga KSE-nya atau kompetensi sosial emosionalnya juga sudah tampak Bu Irma. Lalu untuk absensi kreatif tadi sehingga anak termotivasi itu juga sudah bisa memunculkan kompetensi sosial emosional dari pembelajaran Bu Irma tadi. Ya, apakah untuk kompetensi yang Bu Irma kembangkan tadi itu fokusnya pedagogik ya Bu? Iya, benar sekali. Jadi kompetensi kepada kepribadian guru berdasarkan kompetensi yang di awal tadi saya mengamati itu bahwa Bu Irma telah melakukan pembelajaran yang sangat menarik. Saya ingin nanti di kelas juga, di kelas-kelas yang lain juga seperti Bu Irma sebagai role model. Lalu mulai pembelajaran yang menyenangkan, LKPD juga menarik, dan peserta didik juga bebas memilih untuk menjawab sesuai keinginan. Jadi tampak diferensiasinya. Terima kasih ya Bu Irma. Tapi di sini kadang-kadang kelemahan saya itu Bu, kalau anak-anak mungkin sedikit susah diatur, itu emosi saya itu masih belum bisa terbendung gitu. Iya. Nah itu yang masih harus saya kembangkan lagi ya, biar bisa menahan emosi saya di depan anak. Oh iya. Maksudnya memang itu juga butuh pembelajaran ya, proses. Nanti kedepannya kita akan melakukan kegiatan observasi di fokusnya pada kompetensi sosial emosionalnya.
Lalu Bu Irma, apakah selain kompetensi memanage diri itu, apakah ingin juga ada yang ingin dikembangkan kembali? Iya, ada sedikit yang ingin saya kembangkan, yaitu tadi Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tadi ya. Memang kan kemampuan siswa di kelas kan tidak sama ya. Ada yang siswa itu suka itu mengerjakan tugasnya itu, Bu pakai kuis aja Bu. Ada yang Bu di papan aja, maju saja, begini saja loh. Kan banyak kemauan dari siswa itu. Saya kepinginnya nanti tuh kalau membuat asesmen itu bisa fokus, anak ini kepingin begini ya saya akan membuat yang seperti ini, yang satunya kepingin yang seperti ini saya juga buat seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa waktunya cukup juga saya juga tidak tidak malas untuk membuat banyak model assessment. Oh iya, saya kira nanti anak-anak juga akan antusias. Iya, lebih semangat. Iya. Saya yakin. Alhamdulillah jika Bu Irma memiliki keinginan yang kuat juga untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki kelas bersama-sama dengan saya juga sebagai pendamping. Semoga kompetensi yang Ibu inginkan nanti dapat terwujud ya Bu, dalam kegiatan observasi yang selanjutnya. Tetap semangat ya Bu Irma. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan dari pra-observasi, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi dari kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.